Ibrahim Khalilullah. Gelar untuk Kanjeng Nabi Ibrahim kan Khalilullah. Itu mungkin begini ya. Ini bahasa memang agak ribet jelaskan. Sahabat itu level biasa. Sahabat karib. Karib itu level kedua. Nanti ada Khalil, itu level ketiga, paling tinggi. Gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Jadi korban itu mendekat ya. Terus kita ada istilah sahabat karib, sahabat dekat gitu. Oke. Kemudian ya, nggak tahu gimana ceritanya ya. Nanti dalam perjanjian baru berubah ya, berubah ya, bahwa korban itu nanti siapa yang dikorbankan bisa kita lihat ya. Ini aku hapus dulu ya. Oke. Kita lihat ya. Jadi dalam Yudaisme, dalam Yahudi itu korban persembahan yang dilakukan untuk penghapusan dosa dengan cara tobat. Jadi kuncinya dia berkorban dan bertobat. Ya. Apa tobat itu? Taubat. Nah, aku juga sudah pernah jelaskan. Fikahnya kan sudah ada itu ya. Apa tobat itu? Kembali. Iya. Taubat itu kembali. Dari sekarang lagi ngetop lagunya. Itu kan lagunya Kus Plus ya. Yang Kus Plus itu merupakan fundamental grup musik Indonesia yang membawa musik itu ke dalam dunia industri, itu Kus Plus. Maka dia menjadi legend. Ketika semua grup-grup belum apa-apa dia sudah melakukan itu, maka dia legend. Maka kalau dibilang legend musik ya itu, kalau kita tahu sejarah musik loh ya. Kalau kamu nggak tahu, kamu lahir tahun berapa nggak tahu ya, yang nggak ngerti ya. Kalau kita ngerti sejarah, Kus Plus lah sebagai fundamental yang membawa seni musik itu dalam dunia industri. Bekerja sama dengan Remaku, nggak salah ya. Nggak tahu lah kalau kalian anak tahun berapa ya, lahirnya nggak kenal apa itu Remaku. Ya, dulu ada produser kaset namanya Remaku. Remaku bukan remaja kolot loh ya. Kembali, kan dia bikin lagi. Ke Jakarta aku kan kembali. Ya, sekarang lagi diplesetkan. Dari IKN aku kembali ke Jakarta gitu kan. Itu kembali itu tobat. Kenapa kembali? Gue kan sudah bilang tadi, terpisah. Dosa itu memisahkan antara hamba dan Khalik. Hamba dan Gusti Allah Agung. Hamba dan Yahweh terpisah, break karena dosa. Maka tobat itu dalam rangka mengembalikan. Gitu loh. Ngerti? Terima kasih ya. Tap-tapnya sudah 5.600 ya. Semoga kuat. Jadi taubat itu kembali. Itu yang dilakukan Yahudi. Korbannya tapi gimana Gus? Korbannya ada. Tapi apakah manusia yang dikorbankan? Selama ada yang mengorbankan, yaitu manusia dikorbankan oleh manusia, bisa tidak bisa itu diakui sebagai pagan. Gitu loh. Ya. Nanti kita lihat di kitab, cuman ini panjang, kitab Imamat 4:1-3. Ya. Ini ya bisa dilihat di, kamu catat supaya nanti kamu belajarnya enak. Imamat ya 4 kok 1-3 salah ngomong. 1-3 kan aku baca cuma 3 ayat. Ini 1-35. Panjang ini. Nanti di sana dideskripsikan aturan-aturan main korban itu. Ya, dideskripsikan di sana. Nanti ada lagi itu di 2 Tawarikh
Ini aku hapus dulu ya. Ini panjang-panjang sih ya. 2 Tawarikh ya. 2 Tawarikh 29:21 ya. Ini aturan-aturan main Yahudi itu dalam berkorban ini. Beti ya dengan Islam salah satu yang mencolok, yang dikorbankan itu tidak boleh hewan bercacat. Kita kan kalau Idul Kurban itu nggak boleh sapi atau kambing yang bercacat kan nggak boleh, harus yang sehat gitu. Di sini ini panjang, nanti kamu baca sendiri ya. Coba ya kita baca yang imamat itu ya. Imamat 4 ya. Semoga nggak ada kendala hari ini ya. 1 4 sebentar, mana ini imamat. Nah ini korban penghapusan dosa, ini kamu baca semua ini ya. Nih ya. Gue nggak ada yang bantu ya. Nih ya, ini panjang ini sampai 3 amat ya. Bagaimana aturan mainnya? Tuhan beriman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal berikutnya ya. Nanti kamu baca sendiri. Begitu juga 2 Tawarikh 29:21. Intinya korban dan tobat. Gak ada manusia dikorbankan ini menebus dosa kita, orang ono ceritane. Sekongen diwi. Ya. Jadi itu yang perlu dipahami dulu ya. Nanti ada aturan-aturan main lebih rinci ya. Kalau di bahasa Arabiunya tobat itu tes subah mungkin cara baca yang memang berbeda jarak dan waktu ya, tapi kan secara spelling hampir sama. Taubat ini tes subah ya, artinya ya sama, kembali ini tobat ini kembali. Jadi mengusahakan supaya hubungan itu tidak lagi terpisah dengan Allah, tapi menyatu lagi dengan cara ya korban. Nanti macam-macam itu korbannya ya, bagaimana aturan mainnya itu silakan dibaca di imamat ini dan ini ya. Terus bertobat. Tobat itu hampir sama sih di dalam Islam. Tobat itu mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangi, berjanji. Mengakui bahwa dia melakukan kejahatan itu ya, menyesali bahwa dia menyesal melakukan kejahatan itu, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu. Sudah selesai. Gak ada. Karena kalau semua penebusan dosa itu lewat penyaliban Yesus, nanti akan ribet lagi ketika kita bicara bagaimana kehidupan manusia bukan pasca, tapi ya pasca ya, pra Yesus. Itu loh. Gimana? Ya tentunya teman-teman Kristen punya jawaban, terlepas jawaban itu sebetulnya nalar atau enggak itu hal lain ya. Ada jawabannya ya. Oke, jadi satu yang aku bilang ya, kalau manusia mengorbankan manusia itu bisa tidak bisa itu pagan. Ya nanti manusia mengorbankan manusia, artinya itu kita mengikuti pemahaman umum loh ya. Karena kan berdasarkan yang disampaikan OSIS, orang beda, salah ketika memahami apa yang dimaui Paulus. Itu memang masalah tersendiri gitu loh. Ya. Kalau mainstreamnya kan jadinya pagan. Ya, jadi di apa namanya? Di Perjanjian Baru ya, di dalam kekristenan justru yang dikorbankan itu manusia, gitu ya. Yesus menggantikan dirinya sendiri sebagai korban penghapusan dosa, ya. Jadi paganisme kan, manusia mengorbankan manusia itu pagan, gitu, ya.
Sudah jelas di sini ya, tidak ada dasarnya ya. Sekali lagi, bagaimana mau dikatakan pasti masuk surga kalau begini ceritanya? Orang konsepnya aja itu diperdebatkan. Ya. Oke. Sekarang kita akan maju lagi ya untuk melihat ya bagaimana sebetulnya ayat-ayat yang mengatakan ya penyelesaian dosa itu tidak dengan tebus-tebusan. Ya. Satu-satu ayatnya ya. Kemarin kan ayat yang mendukung soteriologi salib ya. Ini sudah kelar ya. Artinya Yahudi tidak mengenal itu. Padahal murid-murid Yesus sendiri awalnya Yahudi. Terus Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu disebut dengan Nasrani. Makanya hukum Torah itu nggak boleh hilang. Satu iota pun nggak boleh hilang itu. Kamu nggak sunat, melanggar hukum Torah nggak itu? Babi itu gimana itu? Makan babi nggak kamu? Oke. Ya. Sekarang kita lihat apa penjelasan Alkitab. Kemarin sudah aku singgung. Kita merujuk secukupnya aja ya ayatnya. Nanti kamu elaborasi sendiri ya. 2 Korintus 5:10. Ini nggak salah sudah aku bocorkan kemarin ya. 5:10. Buka anumu ya. Biblemu bisa yang hard cover, bisa yang digital ya. Bisa yang digital. Oke. 2 Korintus 5:10. Berarti Pak Paulus ngirim surat ya untuk jemaat di Korintus surat yang kedua gitu ya. Ingat ya kemarin ya 2 Petrus 3:16, Petrus mengatakan surat-surat Paulus itu sulit dipahami gitu loh. Akhirnya oleh mereka disalahgunakan untuk kepentingan mereka. Ya, seperti yang disampaikan Oskis tadi. Maksud Paulus enggak begitu. Bukan Yesus salib itu menebus dosa kalian. 2 Korintus 5 ya. Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadapi takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lihat itu ya. Jadi berpijak legal standingnya di perbuatan, bukan penebusan. Ada 2 perbuatan, ada baik, ada jahat. Kalau baik ya kemana? Ya ke surga. Kalau jahat ya ke naroko. Kan sudah gue jelaskan waktu gue jelaskan dalam perspektif Islam juga begitu. Satu zarah pun apa yang kamu tanam akan kamu temui. Kamu tanam baik ketemu baik, kalau tanam jahat ketemu jahat. Nggak ada ceritanya kamu tanam baik ketemu jahat. Nggak. Mungkin dunia bisa begitu, di akhirat nggak bisa begitu. Kok di dunia kan ada yang dikenal istilah air susu kau balas air tuba. Coba kamu setel lagu dangdutnya Yusuf Mansur. Kok Yusuf Mansur? Mansur S. Air susu dibalas air tuba. Itu di dunia bisa begitu. Tapi kamu jangan terus karena air susu dibalas air tuba kamu tidak berbuat kebaikan. Terus saja berbuat kebaikan. Ya, karena nanti di akhir eskatologi kehidupan ini air susu dibalas air tuba itu tidak berlaku. Karena Gusti Allah Agung itu adalah zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Susu dibalas susu, tuba dibalas tuba. Jadi jangan karena
Di dunia mungkin sudah sering nolong orang, terus kata orang Jawa nulung kepentung. Kita nolong orang, sudah kita nolong, kita dipentungnya, nulung kepentung gitu kalau asal istilahnya ya. Dorong mobil mogok, kita bantu dorong, setelah bisa mobilnya hidup kita ditinggalin gitu. Urusan dunia mungkin bisa begitu ya. Tapi untuk akhirat nggak bisa begitu ya. Di Korintus dibilang, jadi penyelesaian itu berdasarkan perbuatannya, bukan penebusan. Baik dan jahat sama-sama diperhitungkan, bos. Ya kalau kamu baik, kamu dapat sorga. Kalau kamu jahat, kamu dapat naroko, bukan neraka. Naroko. Supaya lebih mantap aja. Ya sekarang ayat ini ketemukan dengan ayat yang kemarin aku bahas, kan bertentangan itu. Atau kata Oskis tadi, sebetulnya nggak bertentangan, tapi orang saja salah memahami apa yang mau dimaksud oleh Paulus. Seperti yang dikatakan Petrus, memang surat-suratnya sulit dipahami. Dan itu dimanfaatkan mereka untuk kepentingan mereka. Itu ada di 2 Petrus 3:16 kemarin. Clear ya. Jadi aku ulangi lagi ya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya. Artinya perbuatan, kelakuan itu perbuatannya, yang dilakukannya. Ya, dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Ayo kurang jelas ya opo? Kurang jelas ya opo? Ya. Oke, sekarang kamu ikut buka lo ya, nanti takutnya aku salah. Matius 16:27. Nanti kamu explore sendiri ya, aku hanya sampaikan berapa ini, 3 ayat aja lah ya, atau 4 nanti. Ya, kamu buka, ya, kamu buka Matius 16:27 ya. Matius 16:27, 21, 26, 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kembali dibalas menurut perbuatan. Gitu loh. Bukan penebusan. Ya. Lihat ini. Jadi Yesus ya akan menghakimi anak manusia itu ya menurut perbuatannya. Kita kembalikan ke sini 2 Korintus. Ya kalau dia baik, dia nemu baik. Kalau dia jahat, ya dia nemu jahat. Adanya penghakiman itu menunjukkan tidak ada dosa waris itu. Yang kemudian diserahkan jalan. Karena kalau ada dosa waris dan semua pasti masuk surga, ngapain lagi ada penghakiman, bros? Paham kan ya? Kan masih ada proses penghakiman. Berarti kan nggak pasti. Ya maybe neraka, maybe surga. Gitu kok dengan jumawah. Kata orang jumawah itu sombong. Dengan keangkuhan. Memamerkan kesolehannya. Kira-kira begitu ya. Saya pasti masuk surga, pasti masuk. Pasti kok ngendi. Kalau pasti itu nggak ada penghakiman. Gitu ya. Oke, jadi dihakimi menurut perbuatannya, dibalas menurut perbuatannya. Baik balas baik, jahat balas jahat. Itu. Kalau kamu nggak berbuat, ya enggak. Jadi di seri berapa sudah kita bahas dosa karena tragedi buah
pohon terlarang itu, pohon pengetahuan itu, Adam, Bunda Hawa, ular itu sudah diselesaikan secara hukum, selesai. Nggak ada lagi waris-warisan. Ya. Kita lanjut lagi pelan-pelan ya. Aku lihat waktu dulu ya, takutnya kebablasan nanti. Waduh, tinggal 3 menit. Tinggal 3 menit waktunya. Oke, semoga bisa kita selesaikan ya. Jadi nanti kalau ini selesai, kita bahas insya Allah dalam Alkitab itu diajarkan enggak? Supaya pendeta itu ngerti enggak, asal mangap wae cangkeme goblok tuh. Ya. Alkitab mengajarkan insya Allah enggak? Nanti kita baru itu kita menanggapi pertanyaan Oskis ya, aku kan sudah janji. Ya, setelah itu kita lanjutkan lagi, kemudian baru kita kembali ke Adam tuh manusia pertama bukan? Itu kan belum selesai. Ya. Oke. Berikutnya Matius 19:16. Ketiga ya. Matius 19:16. Kita buka ya. Artinya bukan hanya ini ayat loh ya. Aku kan punya keterbatasan juga. Aku hanya mengeksplor ini ayat. Kalau mau lebih banyak lagi ya kamu silakan cari sendiri. Matius 19 yang ke-16. Ini orang muda yang kaya ya. Jadi ada orang muda kaya ya. Ini kalau nggak canggih ini nggak ngerti kemana ini ayat ya. Gini dia tanya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan. Ingat, perbuatan. Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Yesus nggak jawab begini toh. Jawab Yesus, "Ngapain kamu tanya-tanya perbuatan? Sudah selesai, sola gracia. Sudah aku kasih kamu privilege langsung masuk surga kamu. Ngapain tanya-tanya?" Kan nggak begitu Yesus. Padahal ini yang ditanya Yesus sendiri loh. Yesus kan bilang, "Oh sudah tenang. Dosamu, dosa waris, dosa perbuatan udah aneh tanggung. Lu tinggal masuk aja ke surga. Gue disalib, gue berdarah-darah untuk lu. Ngapain lu tanya itu lagi? Kalau lu mau hidup kekal, sudah gue selesaikan. Lu tinggal masuk surga aja. Ngelenggang kanggung masuk surga." Kan Yesus nggak bilang gitu. Nanti kita bisa lihat Matius awal ya. Ya. Bagaimana sebetulnya ketika ada orang sok-sokan lalu disanggah oleh Yesus ya. Bukan yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi semua itu bisa kita analisis. Ya. Ya. Aku nggak mau terus ke sini ya, karena stressing pointnya sudah dapat di Matius 19:16, kita tambah yang 17 lah ya. Kita tambah yang 17. Yang di 16 itu basicnya itu apa? Dia tanya, perbuatan apa? Ini hampir seperti hadis yang kita bahas tentang serba-serbi Jumat. Ada orang Arab, ya, Arab gunung tanya, "Kalau saya Islam ya Rasulullah, apa harus aku lakukan?" Nah, maka dijelaskan khomsa sholawatin itu tentang perbuatan, amalan, perbuatan itu amalan. Amalan sholat gitu. Ini sama, substansinya sama. Ini juga ada bertanya kepada guru. Nabi itu rob, guru. Semua nabi itu guru bagi umatnya. Maka dia bertanya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apa?" Jadi yang ditanya itu perbuatan apa? Karena itulah yang akan memasukkan kita. Perbuatan, bukan penebusan.
Ini yang 16. Ya, yang ke-17 kok dijawab dengan gamblang. Ya, dengan gamblang ya. Dia tanya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dijawab surat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jadi turutilah perintah. Itu jawab Yesus. Ini pertanyaan, ini jawaban. Clear kan? Dia tanya perbuatan apa supaya hidup kekal. Dijawab, ikuti perintah Allah. Ini loh. Kan Yesus nggak bilang, ngapain juga lu ribet-ribet berbuat baik. Nggak usah, kenapa? Sudah gue tanggung soal gracia. Kan Yesus nggak bilang gitu. Coba. Ya. Terima kasih yang sudah tap-tap ya. Sudah 7.900, semoga itu menjadi tangguh. Ya. Waduh. Labnya berakhir lagi. Sebentar teman anu ya. Siapa pula ini yang mengungkap? Waduh, yang di apa namanya? Di YouTube justru lagi processing, ini nggak bisa kembali ya. Kalau yang di TikTok sudah ya. Ini sepertinya kendala teknis ya, bukan di report. Semoga saja demikian ya. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Mohon maaf ada kendala teknis sepertinya. Karena yang di TikTok sudah bisa, yang di YouTube justru tidak bisa ini. Oke, tinggal satu ayat lagi gue jelasin ya. Nanti yang di YouTube lihat yang di TikTok lah. Lihat yang di unggahan ya. Unggahan yang apa namanya? Unggahan yang reguler ya. Teman TikTok sudah nunggu. Tinggal satu ayat lagi tuh. Semoga tidak di-report ya. Untuk yang di YouTube itu sulit ya, dia masih berputar-putar terus, nggak bisa kembali. Yang di TikTok sudah bisa kembali ya. Semoga itu kendala teknis, bukan di report ya. Akan kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Setelah itu selesai, maka kita akan lebih molor lagi ya. Sudah molor 5 menit, nggak apa-apa ya. Satu ayat lagi. Markus 1:5. Ini 4 ya. Kitab Markus ya. Yang di TikTok silakan kembali, yang di YouTube sepertinya nggak bisa ya. Nanti lihat yang reguler aja ya, mas YouTube ya. Yang di TikTok silakan kembali. Ya, tadi sempat terjeda. Tinggal satu ayat ya. Markus 1 ayat 5 ya. 1 ayat 5 ya. 1 ayat 5. Buka masing-masing Markus 1 ayat yang ke-5 ya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Itu pengakuan dosa. Kemudian prosesnya dengan cara dibaptis.
Bukan Yohanes nggak bilang begini, sudah ditebus. Kan nggak bilang begitu, ya. Itu sudah jelas. Jadi ya kalau kita lihat di 4-nya ini lebih enak dimulai dari yang keempat ya. Waduh, blank lagi ini. Ini gangguan teknis atau di report gue jadi nggak ngerti juga. Ya. Oke. Oke, terima kasih Kang Mas. Untuk yang di TikTok mohon dipersori ya, sempat rungkat. Tapi mudah-mudahan itu bukan di report karena teknis ya, terganggu oleh wifi. Dan yang di YouTube juga nggak bisa kembali, masih berputar-putar terus. Nanti lihat yang di regulernya saja ya, yang di recordnya ya. Ini tinggal geng di Kang Mas Predator. Waalaikumsalam matur nuwun dan terima kasih untuk semuanya ya. Ada Kang Mas Kupron Tanjung ya. Oke. Ini tinggal satu ayat ya, dan molor 7 menit dari 1 jam. Markus 1:5 ini lebih pasnya kita lihat dari Markus 4. Markus 1:4 sampai 5 ya. Jadi 2 ayat begini. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tobat, kuncinya tobat. Setelah tobat, prosesnya dibaptis. Nggak main tebus-tebusan, gitu loh. Ya, jadi clear ya. Ini ayat-ayat yang mendukung tidak ada main tebus-tebusan dosa itu. Ya, oke, karena kendala teknis juga dan waktunya sudah molor 8 menit, mohon dipersori. Ini ayat-ayat yang menyanggah adanya soteriologi salib. Ya. Sudah aku paparkan, kalau kemarin kan yang mendukung, dan insya Allah ini akan menjadikan tambahan literasi untuk kamu ya. Dan besok kita akan bahas ada nggak konsep insya Allah di dalam Bible, supaya Pak Pendetanya tahu kenapa orang Islam bilang insya Allah masuk surga. Nggak ada ngomong pasti masuk surga. Ya, oke, sampai di sini dulu dan mohon maaf di luar kekuasaanku ada yang lebih berkuasa lagi. Nggak tahu ya apakah itu kebijakan TikTok, YouTube atau kendala teknis atau ada yang merepot, gue nggak tahu. Sempat rungkat tadi ya. Tapi itu cuma 1 ayat aja kok ya, dan semuanya ini sudah aku jelaskan. Nah, ini Markus 1:45 aja yang belum tadi. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga keindahan iman dalam bingkai Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih saudaraku semua yang di YouTube, yang di TikTok atas waktu yang diluangkan ngaji bareng di channel yang Gus Peti. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.